Ada sebahagian orang itu di kampung itu kedede jamaahnya, sidin yang adzan, sidin yang sembahyang. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya adzan di tempat itu, kemudian ya qomat tinggalkan masjidnya sembahyang di masjid lain? Ya, ataukah dia ya sholat di masjid tersebut, dihidupkan masjidnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita, judul ceramah kita pada malam hari ini, kita akan membahas tentang polemik seputar sholat berjamaah. Tentu ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ketika sholat berjamaah. Sampai kadang-kadang imam bahantam lawan muadzinnya. Ya, akibat salah paham. Ya. Kenapa? Karena tidak mengerti hukum sholat berjamaah. Oleh karena itu, perlu kiranya tema ini diangkat, karena ini juga adalah sesuatu yang kita kerjakan setiap harinya, sehingga ketika kita melaksanakan sholat berjamaah, kita melaksanakannya didasari dengan ilmu. Pertama, sholat berjamaah. Ya. Para ulama ya berselisih ya tentang masalah hukum sholat berjamaah ini. Yang rajih, yang benar adalah, yang kuat adalah sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain bagi setiap laki-laki, wajib bagi setiap muslim laki-laki melaksanakan sholat berjamaah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah fatakum ta'ifatum minhum ma'ak." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau berada bersama mereka, maka hendaklah engkau mendirikan salat. Ya. Maka ada sebagian kelompok bersamamu wahai Rasulullah untuk mendirikan salat berjamaah. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Padahal ini dalam kondisi peperangan, dalam kondisi tidak aman. Tiba-tiba sewaktu-waktu musuh bisa menyerang. Walaupun kondisi demikian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat berjamaah. Maka mafhum dari ayat ini, orang yang dalam kondisi aman, dalam kondisi tidak berperang, maka lebih utama lagi melaksanakan sholat berjamaah. Di antara dalil juga yang menegaskan tentang wajibnya sholat berjamaah ini adalah hadis Nabi SAW kepada sahabat yang mulia Abdullah ibn Ummi Maktum. Ya. Nabi SAW pada saat itu, sahabat yang mulia Abdullah ibn Ummi Maktum, beliau meminta kepada Nabi SAW rukhsah, keringanan untuk sholat di rumahnya.
Kemudian kata Nabi SAW kepada sahabat yang mulia ini, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan azan, mendengarkan seruan azan? Kata sahabat ini, qala na'am, iya wahai Rasulullah. Kemudian kata Nabi, fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Kalau seandainya sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum, beliau seorang yang buta, kemudian di dalam sebagian riwayat, di dalam Musnad Imam Ahmad, beliau mengajukan banyak udzur bahwasanya ya rumah beliau jauh dari masjid, kemudian di kota Madinah ya banyak binatang buas, kemudian ada pepohonan yang menghalangi beliau sampai ke masjid. Walaupun demikian, ya, Nabi SAW mewajibkan Abdullah bin Maktum untuk datang ke masjid. Mafhum dari hadis ini bahwasanya orang yang dalam kondisi tidak seperti Abdullah bin Maktum yang keadaannya melihat, kemudian yang keadaannya ya rumahnya tidak jauh dari masjid, kemudian tidak ada binatang buas, ya tidak ada singa di depan masjid, ya tidak ada macan, yang tidak ada binatang buas, maka lebih-lebih lagi wajib mendatangi masjid. Maka kata para ulama ini dalil yang sangat kuat menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Adapun sebagian ahlul ilm melihat bahwa sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah atau sunnah. Di antara dalil yang digunakan adalah hadis Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, salatul jamaah tabdulu min salatil fadhi bi 27 darajah. Kata Nabi SAW, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendiri 27 derajat. Sebagian ulama berdalil dari hadis ini tentang sunnahnya salat berjamaah. Kenapa kata mereka? Karena kalau seandainya salat berjamaah itu wajib, niscaya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Nabi SAW tidak membandingkan antara fadilah berjamaah dengan fadilah salat sendiri. Niscaya solat sendiri itu tidak dikasih ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya solat sendiri itu tidak boleh. Tapi disebutkan di dalam hadis ini dapat pahala orang solat sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya kata mereka solat sendiri itu adalah sunnah. Maka sebetulnya ini dalil yang kurang kuat. Kenapa? Karena tidak mesti perbandingan itu ya sesuatu yang benar atau antara boleh dengan yang boleh, atau dengan yang wajib dengan yang mustahab, tidak mesti. Kadang perbandingan itu antara yang sahih dengan yang tidak sahih, antara yang wajib dengan yang batil. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayat suci Al-Qur'an membandingkan antara perkara yang wajib dengan perkara yang tidak boleh. Di antaranya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Jumu'ah, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wadarul bai' dzalikum khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang beriman, jika diseru kalian untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah. Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Di sini Allah membandingkan antara mendatangi ke masjid dengan meninggalkan jual beli. Berjualan itu haram di waktu azan kedua di waktu salat Jumat, hukumnya haram. Mendatangi masjid hukumnya wajib. Ya. Kemudian di akhir ayat Allah katakan dzalikum khairul lakum. Mendatangi masjid kata Allah itu lebih baik. Bukan berarti di sini berjualan itu tidak masalah. Tetapi di sini Allah membandingkan antara yang sahih, yang wajib dengan yang batil, ya, dengan yang sesuatu yang dilarang. Oleh karenanya salat berjamaah ini hukumnya wajib dilaksanakan oleh laki-laki di masjid. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Kapan seseorang itu dikatakan dia sholat berjamaah? Apakah misalnya ketika seseorang itu sholat di rumah berjamaah, dianggap dia sudah sholat berjamaah? Ataukah dia sholat misalnya di villa atau di kantornya berjamaah, dikatakan seseorang itu sholat berjamaah? Para ulama berselisih tentang makna berjamaah. Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang benar adalah dikatakan orang itu berjamaah kalau dia berjamaah di masjid atau di musalla atau yang semisalnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitih wa fi suqih
25 di'fa. Kata Nabi sallam, salat seseorang ya berjamaah itu dilipat gandakan oleh Allah daripada salatnya di rumahnya dan di pasarnya. Di sini Nabi sallam membandingkan salat berjamaah di masjid dengan salat di rumah. Ini menunjukkan bahwasanya berjamaah itu harus dilaksanakan di masjid atau di musalla atau di tempat-tempat dikhususkan untuk sholat, diperuntukkan untuk orang umum, maka dihukumi dia sholat berjamaah. Adapun selain itu, ya seseorang misalnya dia berjamaah di rumahnya bersama istri dan anaknya atau bersama keluarganya, maka tidak seperti ini yang diminta. Tetap seorang laki-laki itu diwajibkan dia untuk datang ke masjid atau datang ke musola atau tempat-tempat yang dikhususkan untuk sholat, diperuntukkan untuk orang umum. Ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar di dalam agama Islam. Di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Kata Nabi sallam, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salatihi fi baitihi 27 di'fa. Kata Nabi sallam, salat seorang laki-laki ya berjamaah di masjid itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 27 kali lipat dibandingkan dia dengan salat sendiri. Sebagian riwayat hadis dari hadis Abu Hurairah dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwasanya pahala salat berjamaah ini 25 di'fa. Ada sebagian riwayat menjelaskan pahala salat berjamaah ini 27 derajat dan ada sebagian riwayat menjelaskan pahala salat berjamaah ini 25 derajat. Taib. Seolah-olah dua riwayat ini bertentangan. Maka secara zahir di dua riwayat ini seolah-olah bertentangan. Oleh karena itu para ulama berusaha mengumpulkannya. Dan yang paling benar dan yang paling kuat adalah pendapat yang diutarakan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan 27 dan 25 adalah pertama kali Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah keutamaan orang salat berjamaah itu 25 derajat. Pada asal pensyariatan salat berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tambah pahalanya menjadi 27 derajat. Pada asalnya 25 derajat di awal ya pensyariatan salat berjamaah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahalanya lebih dari itu menjadi 27 derajat. Oleh karena itu orang kalau salat berjamaah dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Taib. Kemudian pahala ini siapa yang mendapatkannya? Kalau laki-laki jelas. Kalau dia sholat di masjid, dia mendapatkan pahala 27 derajat. Taib. Apakah wanita, jika dia sholat di masjid, mendapatkan pahala 27 derajat ataukah tidak? Ya. Tentu ulama sepakat, boleh seorang wanita itu datang ke masjid. Nabi SAW ya, melarang seorang laki-laki, melarang istrinya atau keluarganya untuk melarang, tidak boleh seseorang laki-laki melarang seorang wanita untuk datang ke masjid. Karena Nabi SAW pernah bersabda, la tamna'u ima Allah. Kata Nabi SAW, ya, janganlah kalian larang wanita-wanita datang ke masjid. Taib. Ketika wanita datang ke masjid sholat berjamaah, apakah didapat 27 derajat? Setelah ulama sepakat bahwasanya wanita itu boleh dia datang ke masjid. Dan ulama juga sepakat, sholat wanita itu di rumahnya itu lebih baik daripada sholat dia di masjid. Taib. Kalau dia sholat berjamaah di masjid, apakah dia dapat pahala 27 derajat? Terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Yang benar adalah bahwasanya fadilah ini, sebagaimana dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, khusus bagi pria. Ya. Ulama khilaf dalam masalah ini, tetapi insyaallah yang rajih, yang kuat dalam masalah ini adalah fadilah ini khusus bagi pria. Apa dalilnya? Karena Nabi SAW mengkhususkan dengan perkataan rajul. Ya, salatul rajul fil jamaah tudha'af ala salati fi baitihi wa fi suqi 25 di'fa.
Kata Nabi SAW, sholatnya seorang laki-laki ya di masjid itu dilipat gandakan. Kemudian di dalam banyak hadis, banyak sekali Nabi SAW mengaitkan masjid itu dengan laki-laki. Di antaranya adalah dalil hadis Nabi SAW, wajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Laki-laki ada 7 golongan yang Allah naungi nanti di surga, dinaungi nanti di hari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan. Di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Maka seringkali dikaitkan masjid itu dengan laki-laki. Oleh karena itu kata para ulama, fadilah ini khusus bagi kaum pria. Baik Ustaz, kalau begitu apakah wanita tidak mendapatkan fadilah? Insya Allah wanita mendapatkan fadilah ketika dia datang ke masjid. Ya. Kemudian ahlul ilm juga sepakat ya, bahwasanya ya, ada beberapa hal seseorang itu ya tidak diwajibkan dia sholat berjamaah. Jadi ada beberapa udzur syar'i yang diperbolehkan seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya, ya, para ulama mengatakan udzur syar'i seseorang itu meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama adalah ya, ketika seseorang itu disuguhkan makanan. Maka ketika dia disiapkan makanan, ya, sudah siap di hadapannya, maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Dia menyantap makanan, kemudian sholat berjamaahnya lewat, maka tidak mengapa. Hal ini didasari dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbatan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang sholat ketika dihadirkan padanya makanan. Maksudnya apa? Sholat seseorang ketika dihadirkan makanan. Maksudnya ketika sholatnya terganggu dengan makanan yang disiapkan, maka jangan dia sholat terlebih dahulu, maka makan dulu. Tapi kalau seandainya biasa-biasa saja, orangnya tidak pengaruh, maka afdalnya kata para ulama Anda sholat. Sholat berjamaah. Contoh misalnya, pian, ya, ada syabab, pemuda diundang misalnya di rumah, ya, di rumah ustadz misalnya, datang 10. Satenya disiapkan cuma 7 buting aja. Ya. Kemudian, ya, satenya nyaman ini. Ya. Kemudian, ya, sebahagian yang satu saya ingin sholat. Ya. Yang lain sebahagian saya ingin makan. Ya. Maka di antara yang sholat ini, ketika dia sholat, ya, dia kepikiran, musiah terlambat habis sudah nih. Ya, kada beringat. Ya. Karena pemuda biasanya kalau disuruh makanan, apa yang di hadapannya habis. Kada berpikir lagi yang di belakang. Ya. Tapi dia terganggu kekhusyuannya di dalam sholat. Maka orang semacam ini, inti jangan sholat dulu, makan dulu inti. Ya, makan, selesaikan makan baru sholat. Kalau ada orang satunya, masya Allah, ya, tidak terganggu, mau habis kak, mau kada kak, tinggal kuahnya kada apa-apa anak. Ya. Ada juga orang demikian. Maka orang semacam ini, afdalnya apa bagi dia? Dia sholat. Ya, afdalnya dia sholat. Maka maksud Nabi SAW, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan itu disiapkan. Kalau seandainya dia terganggu kekhusyuan sholatnya ketika dihadirkan makanan. Dan ini juga maksudnya bukan beristilah menyuruh bini masakan pas adzan. Maka tidak. Ya, tidak disengaja, tidak beristilah. Tetapi kebetulan disediakan makanan. Ya. Dan datang waktu adzan. Maka ini tidak mengapa. Ya, seseorang ya dia makan dan qadarullah misalnya ketika dia makan waktu sholat sudah selesai berjamaah di masjid, maka dia tidak berdosa. Kemudian yang kedua adalah dia menahan ya buang hajat. Ya, baik itu buang air kencing ya atau buang air besar atau buang air kecil. Kalau dia menahan ya, akibat dia menahan tersebut ya, dia tidak khusyuk di dalam sholatnya, maka disuruh orang ini untuk menyelesaikan hajatnya dulu. Ya, menyelesaikan hajatnya dulu. Ya. Termasuk di dalam hal ini menahan membuang angin. Maka kata para ulama, kalau seandainya orang tersebut dalam kondisi tidak khusyuk di dalam sholatnya akibat dia menahan kencing
akibat dia menahan buang air besar, maka disuruh dia selesaikan hajatnya. Tapi kalau ada orang, ya, dia tidak ada masalah, dia bisa menahan kencingnya. Ada sebagian orang itu dia bisa menahan anginnya, sudah terlatih kadang-kadang sebagian orang. Dia bisa terbiasa di dalam sholat, dia nggak pengaruh khusyuknya, ya. Dia tahan sebentar, hilang. Maka tidak ada masalah dia meneruskan sholatnya. Tapi kalau khusyuknya terganggu dari awal sampai akhir, disuruh orang itu selesaikan dia buang hajatnya. Karena khusyuk di dalam sholat itu sangat sangat penting. Kemudian yang kedua, di antara uzur meninggalkan sholat berjamaah adalah seseorang itu sakit. Ya, dia kena sakit. Maka sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang menimbulkan kesusahan dia untuk datang sholat berjamaah. Ya. Kalau sakitnya sakit yang ringan, ya, sakit biasa, tidak masyakkah, ya, tidak menimbulkan kesusahan dia untuk sholat, maka tetap dia hadir sholat berjamaah. Sakit yang dimaksudkan di sini adalah sakit yang menyebabkan dia susah untuk datang ke masjid atau merasa susah dia hadir ke masjid. Maka orang semacam ini ya disuruh untuk sholat di rumahnya. Kemudian di antara hal yang diperbolehkan juga seseorang meninggalkan sholat berjamaah, dan tentunya banyak ya a'dzar meninggalkan sholat berjamaah adalah ketakutan. Ya, ketakutan. Kalau seandainya dia takut, ya, pergi ke masjid, takut nyawanya terancam dan semisalnya, maka dia boleh sholat di rumah. Contoh misalnya, orang ini ada utang, kemudian belum bayar, kemudian penagih utang membawa tacut di kampung, yang menjaga dia. Kalau ini lewat di sana dipukuli ulun ini, ya, kalau lewat di sana ulun ini memudaratkan badan ulun, maka boleh dia sholat di rumah, karena itu mengancam jiwanya. Atau seseorang misalnya dia takut terhadap keluarganya atau takut terhadap hartanya. Kalau sidin sholat di masjid, ya, biasanya ya di kampung tersebut dikenal dengan kampung maling. Kalau ada orang pergi ke masjid, rumahnya dirampok orang, rumahnya dibobol orang. Dia tahu ini, kalau dia pergi ke masjid, rumahnya, hartanya akan diambil. Karena ada semacam itu. Ya, karena dia takut, ya, karena malingnya sudah mengintai, tahunya imamnya berapa menit, ya. Karena maling itu observasi juga sebelum mencuri. Di masjid ini kiapa, ya, lingkungannya kiapa, ya observasi. Oh iya. Maka kalau orang ini takut tentang hartanya akan hilang, hartanya dicuri orang, ya, atau rumahnya dimasuki maling, maka boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Ini uzur, ya, ini takut yang diperbolehkan. Ya, atau dia takut terhadap keluarganya, anaknya. Contoh, Anda punya anak kecil. Ya, anak kecil usia 1 tahun, 1,5 tahun. Ya, bisa jalan. Dan anak Anda hiperaktif luar biasa. Karena abahnya bahari hiperaktif juga. Ya. Kemudian, ya, kalau dibawa ke masjid, anaknya luar biasa mengganggu orang. Menjujuti tapi orang misalnya. Sembahyang. Ini anak ini kalau bawa ke masjid mengganggu orang berataan. Kalau di rumah kada tahu apa yang digawi. Ya bisa apa macam-macam. Dia takut. Ya kalau dia sholat ke masjid, ya, anaknya di rumah membawa macam-macam, ya maka ini diperbolehkan. Uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Ya, maka khauf di sini bisa berkaitan dengan diri sendiri, bisa berkaitan dengan harta, juga bisa berkaitan dengan keluarga, anak dan istri. Kalau istri ulun pang Ustaz takutan misalnya ditinggalkan, ini kada. Ya, maka ini bukan uzur, ya. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu saja. Kemudian di antara uzur, ya, seseorang juga meninggalkan sholat berjamaah kalau seandainya dia itu ngantuk berat. Ya, ngantuk berat sehingga dia tidak sadar apa yang dia ucapkan ketika dia sholat. Maka ini salah satu uzur dia meninggalkan sholat berjamaah. Kata Nabi sallam, "Idza na'asa ahadukum fis shalah falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Kata Nabi sallam, jika salah seorang di antara kalian ngantuk berat, maka hendaklah dia tidur dulu sampai hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu istaghfir fayasubbu nafsahu. Kata Nabi sallam, bisa jadi seseorang itu sholat, dia dalam keadaan ngantuk berat. Ketika dia minta ampun kepada Allah, seharusnya beristighfar,
mencela dirinya sendiri karena tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka ini di antara uzur meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian ya, karena waktu ya saya percepat. Di antara uzur meninggalkan sholat berjamaah juga hujan, ya hujan yang menyebabkan kita kesusahan datang ke masjid. Kemudian juga adalah licak, ya lumpur yang menyebabkan kita kesusahan datang ke masjid. Kemudian juga adalah angin yang kencang, ya yang menyebabkan seseorang itu susah untuk datang ke masjid. Maka ini di antara uzur-uzur seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian sholat berjamaah, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak jamaahnya itu semakin utama. Sholat berjamaah itu di masjid, semakin banyak ya jamaah yang melaksanakannya, maka itu semakin utama. Berdasarkan hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, salatul rajul ma'ar rajul adka min salatihi wahdahu. Kata Nabi SAW, salat seseorang bersama orang lain itu lebih utama di sisi Allah daripada dia salat sendiri. Salatuhu ma'ar rajulain adka min salatihi ma'ar rajul. Kata Nabi SAW, salat dia bersama dua orang itu lebih utama ketimbang salat dia berjamaah dengan satu orang. Fama kana akthar ahabbu ila Allah azza wajalla. Maka semakin banyak jamaah yang ikut sama dia berjamaah di dalam masjid tersebut, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semakin banyak jamaah salat di masjid tersebut, semakin afdal. Kalau begitu Ustaz, ulun mencari masjid yang banyak lah. Nah, ini ada kriteria juga. Ya. Mencari masjid, yang pertama tentu dicari masjid tersebut, musalla tersebut sesuai dengan sunnah. Ya, semakin ya di musalla tersebut sedikit kesalahannya, ya maka itu tentu lebih baik, walaupun jamaahnya sedikit. Ya. Tetapi kalau dihadapkan kita masjid berdekatan dengan kita, ya di sana banyak orangnya, jamaahnya di sini sedikit. Dan ya di sama-sama ini masjid sunnah, ya di sana kita bisa menegakkan sunnah, tentunya sholat di masjid yang lebih banyak itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kasihannya Pak Ustadz, masjid yang sedikit itu resiko sudah. Ya. Maka ya, masjid yang lebih banyak itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kadang-kadang orang itu dihadapkan dengan dua pilihan. Ada sebagian orang itu di kampung itu kedede jamaahnya, sidin yang adzan, sidin yang sembahyang. Iya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah saya adzan di tempat itu, kemudian ya qomat tinggalkan masjidnya sembahyang di masjid lain? Ya, ataukah dia ya sholat di masjid tersebut, dihidupkan masjidnya? Maka hal ini pernah ditanyakan oleh para ulama. Maka menghidupkan masjid itu tentu lebih baik. Ya, menghidupkan masjid agar orang datang sholat berjamaah walaupun jamaahnya sedikit dan Anda menghidupkan itu lebih baik ketimbang Anda tidak menghidupkan masjid dan musola tersebut. Maka kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan, ya masjidnya banyak orangnya dan sama-sama di sana ditegakkan sunnah dan jaraknya dekat dengan kita, tentu kita memilih masjid yang banyak. Tetapi kalau masjid yang banyak tersebut kita tidak bisa menegakkan sunnah atau banyak hal-hal yang menyelisih sunnah, maka Anda datang saja ke tempat masjid-masjid yang sedikit, ya, yang di sana ditegakkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Karena ahlu sunnah ini sangat perhatian, sangat berhati-hati. Makanya ada pembahasan sholat di belakang orang yang berbeda akidah bagaimana hukumnya. Maka itu dibahas, karena sholat ini sangat penting. Ya, maka penting kita mencari apa? Masjid yang imamnya paham. Karena subhanallah, kadang-kadang itu di masjid ini banyak mana permasalahannya. Kadang sing habis-habisan, ya. Mulai pin lagi halus sampai tua ada aja masalah masjid ini. Ya. Macam-macam ya, kisah-kisah di masjid, ya. Maka kita mencari masjid di sana masjid tersebut imamnya paham, mengerti sunnah, maka itu lebih baik. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya dikatakan seseorang itu berjamaah minimal. Dikatakan orang itu berjamaah minimal terdiri dari dua orang, ya, terdiri dari dua orang, yaitu imam dan makmum, ya. Kata Nabi SAW,
di dalam hadis Malik ibn al-Huwairis, kata Nabi sallam, "Idza hadratus shalah fa'adzina wa aqima, summa liya'ummukuma akbarukuma." Kata Nabi sallam, jika datang waktu salat, ya, maka hendaklah ya salah satu di antara kalian berdua adzan, ya, dan qomat. Dan yang mengimami kalian adalah ya orang yang lebih tua dari kalian. Kemudian para ulama mengatakan ketika kita mengetahui sholat berjamaah ini hukumnya wajib ya di masjid, maka para ulama mengatakan bagaimana kalau seandainya seseorang itu sholat berjamaahnya lebih dari 2 kali dalam satu sholat. Contoh, Anda sholat maghrib di luar sana, dia sholat maghrib di sana, kemudian datang ke Masjid Asy-Syifa. Ini masjid ke musola. Musola, datang ke musola Asy-Syifa. Ternyata musola Asy-Syifa belum qomat. Ya, terkenal musola Asy-Syifa ini langgar darurat misalnya. Kalau kada dapat di sana sembahyang di sini pasti dapat, misal. Iya. Taib, Anda sudah sholat di sana. Sholat di sana, kemudian sampai di sini misalnya imamnya belum qomat. Dan sedangkan Anda sudah sholat. Iya. Apa yang harus dilakukan? Apakah dia berjamaah kembali? Ataukah dia menunggu orang tuntungan sembahyang? Maka hal ini pernah terjadi pada masa Nabi SAW. Ada seorang sahabat ketika di Mina, 2 orang sahabat ini dia sholat berjamaah dia di tempatnya. Kemudian ketika dia datang ke Masjid Khaif, ya, ketika di Mina, Nabi SAW pada saat itu sholat berjamaah, 2 orang sahabat ini tidak sholat bersama Nabi SAW. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi bertanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kata Nabi SAW, apa gerangan yang menyebabkan kalian tidak sholat bersama kami? Kemudian kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, shallaina fi rihalina." Sesungguhnya kami sholat tadi di tempat kami. Kemudian kata Nabi SAW, "La taf'ala." Jangan kalian lakukan. Jika kalian datang ke masjid, sedangkan imam sedang sholat berjamaah, maka sholatlah bersama imam tersebut. Fa innaha lakum manafilah. Sesungguhnya salat kalian bersama imam tersebut adalah salat nafilah. Oleh karena itu, kalau Anda sudah salat berjamaah di masjid, kemudian datang ke masjid lain untuk hadir ceramah misalnya, ternyata masjid tersebut belum didirikan salat, maka kita salat bersama mereka. Atau kita masuk di tengah-tengah orang sedang sembahyang, maka kita masuk di sana. Kita sholat bersama mereka. Kemudian, ketika seorang ini sholat berjamaah, seorang makmum ini ya, wajib dia disuruh untuk mengikuti imam. Ya, makmum itu wajib dia mengikuti imam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi." Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kata Nabi sallam, jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Wala tukabbir hatta yukabbir. Janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Berdasarkan ini kata para ulama, seorang makmum ketika dia berjamaah bersama imamnya, maka dia harus mengikuti imam. Taib, apanya yang diikuti? Kita mengikuti imam ini apa yang diikuti? Yang diikuti adalah af'alul zahirah, perbuatan yang nampak. Ya. Maksudnya apa Ustaz? Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis tersebut. Yang diikuti adalah ketika dia bertakbir, kita bertakbir. Ketika dia ruku, kita ikut ruku. Bukan semua perbuatan imam diikuti. Contoh misalnya, imamnya pakai bolang. Pian kada bisi bolang ya Pak? Ya. Imamnya ya pakai jubah ya atau pakai batik. Pian kada pakai. Enggak harus. Enggak harus imam itu pakai jubah, kita makmum pakai jubah, tidak. Bukan itu yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut. Dan bukan itu juga yang dimaksudkan di dalam hadis tersebut bahwasanya mengikuti apa yang dilakukan imam. Dan ini sering ditanyakan oleh kebanyakan jamaah. Ustadz, kalau imamnya duduknya iftirash, ya ulun memilihnya tawarruk. Ulun mengikuti imamkah apa mengikuti yang ulun yakini? Jawabannya adalah mengikuti apa yang Anda yakini.
Ya, kenapa? Karena Nabi sendiri menafsirkan. Jadi sebagus-bagus hadis itu adalah hadis yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Nabi menjelaskan iqtida di sini, mengikuti imam di sini dijelaskan oleh Nabi. Nabi tidak berhenti di sana. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Apa yang diikuti dijelaskan oleh Nabi setelahnya. Jika dia bertakbir, kata Nabi, ikutlah bertakbir. Jika dia ruku, maka rukulah bersama imam. Jika dia sujud, maka sujudlah bersamanya. Itu yang diikuti. Itu yang disuruh oleh Nabi SAW, kita mengikuti imam. Maka seorang makmum itu harus mengikuti imamnya. Para ulama mengatakan ada beberapa kesalahan di dalam salat berjamaah itu. Ada sebagian makmum itu kadang-kadang dia mendahului imam. Maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Kalau ada makmum mendahului imam dari takbiratul ihram, maka batal salat. Ya, maka batal salatnya. Kalau dia mendahului takbiratul ihram, imamnya belum bertakbiratul ihram, makmumnya langsung bertakbiratul ihram. Kadang-kadang ada demikian. Dari keluar rumah sampai datang masjid menghayal aja sidin. Ya, sampai masjid ya imamnya belum berpender apa macamnya, kira sudah bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata imamnya belum bertakbiratul ihram. Maka tidak boleh. Kalau disengaja itu berdosa. Kalau tidak sengaja maka tidak berdosa, tapi dia harus mengulang. Jadi karena dia harus bertakbiratul ihram setelah imam bertakbiratul ihram. Maka mendahului imam ini tidak boleh. Yang kedua, kesalahan juga di dalam salat berjamaah adalah kadang-kadang dia berpas-pasan dengan imam. Jadi muwafaqah. Jadi imamnya ruku, pas rukuknya lawan imam. Ini juga salah. Ini juga tidak benar ketika seorang salat berjamaah. Dan yang ketiga adalah melambat-lambatkan. Ya, imamnya ruku, kadang langsung ruku, menuntunkan bacaan sampai selesai. Sampai imamnya hendak tidak hanya ini turun bahancap untuk ruku. Maka ini juga keliru, ini salah di dalam mengikuti imam. Yang benar adalah iktimam atau mutabaah. Jadi dia melakukan setelah imam lakukan. Maka itu yang benar. Ketika imam ruku, baru dia langsung ruku. Ketika dia iktidal, baru dia iktidal. Maka inilah yang benar. Tetapi kadang-kadang ada permasalahan, orang itu kadang-kadang melambatkan rukun, salah satu rukun karena ada udzur syar'i. Ya, ada udzur syar'i. Contoh misalnya, ketika sembahyangan, ya, imamnya lagi membaca ya awal-awal surah Al-Baqarah, ya misalnya mati lampu. Kadang mendengar apa yang dibaca oleh imam. Prediksi makmum biasanya ini setengah lembar pang imamnya membaca. Prediksi makmum. Akhirnya dan dia tidak mendengar apa yang dibaca oleh imam. Ternyata imamnya ruku, ya, iktidal, sujud, ya. Kemudian pas sujud hanya makmum ini tahu bahwasanya imamnya sudah sujud. Taib, apa yang harus dilakukan ini? Ya, imamnya sudah sujud berdahulu sedangkan dia ketinggalan ruku, ketinggalan iktidal, ya. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ini? Maka kata para ulama dikejar. Maka dia ruku dengan cepat, iktidal, kejar imam tersebut sampai ke posisi imam sujud. Maka apakah makmum itu ketinggalan satu rakaat? Tidak. Dia mendapatkan satu rakaat. Tetapi kalau imam itu kembali kepada posisinya semula, maka di sini makmum kehilangan satu rakaat. Contoh misalnya, ya tadi pas membaca surah mati lampu, kemudian makmumnya tidak tahu, imamnya ruku, iktidal, sujud, kembali lagi posisi semula berdiri, membaca Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah, nyala lampunya, kedengaran. Makmum pada bingung. Maka Anda kehilangan satu rakaat. Maka ditambah satu rakaat nanti. Tapi kalau imam itu belum kembali ke posisi Anda, maka Anda bisa mengejar, disuruh Anda mengejar. Maka Anda mendapatkan satu rakaat ketika Anda bisa mengejar imam tersebut. Kemudian dari sini juga para ulama mengatakan seorang imam itu dia tidak membutuhkan niat untuk menjadi imam. Seorang imam itu dia tidak membutuhkan niat untuk menjadi imam. Gimana maksudnya, Ustaz? Boleh orang itu asalnya tidak imam, tiba-tiba di tengah-tengah dia menjadi imam. Maka boleh. Dan ini pernah terjadi. Nabi SAW pernah sholat, ya, ketika bulan Ramadan, Nabi sholat sendiri. Tiba-tiba sahabat di belakangnya berjamaah, menjadi makmum di belakangnya Nabi SAW.
Dan juga Nabi SAW pernah sholat ya malam ya di rumah beliau. Tiba-tiba Ibnu Abbas sholat di samping Rasulullah. Padahal Nabi asalnya ingin sholatnya sendiri. Di sini Nabi tidak ingin berjamaah. Tiba-tiba Ibnu Abbas sholat di samping Nabi. Setelah Nabi bertakbiratul ihram, kemudian dibenarkan oleh Nabi posisinya sahabat yang mulia ini. Di sini kata para ulama, seorang imam itu yang benar tidak dia membutuhkan niat imam. Maka tidak mengapa kalau seandainya pian sembahyang misalnya, tiba-tiba ada orang bermakmum di belakang pian. Maka tidak mengapa. Ya. Ulun kada berniat teteh kada apa-apa. Ya, niat di tengah-tengah itu tidak ada masalah sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Kemudian ya di antara ya sunnah juga di dalam sholat berjamaah, ya sunnah di dalam sholat berjamaah bagi seorang imam ini, dan ini penting bagi seorang imam, adalah dia melihat kondisi makmumnya. Ya, maka seorang imam melihat kondisi makmumnya. Ya, karena kata Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif." Kata Nabi SAW, jika kalian mengimami manusia maka ringankan bacaan kalian. Fa inna fihim as-saghir wal kabir wad dha'if. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pada kalian itu ada anak kecil, orang tua, orang lemah, wajal hadza, dan orang yang memiliki hajah kebutuhan, ya. Wa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa syaa. Kata Nabi SAW, jika dia sholat sendiri maka sholat sekehendaknya. Maka hadis Nabi ini mengisyaratkan seorang imam itu harus fakih, dia harus pandai, dia melihat kondisi makmumnya, dilihat, oh ini hanya sembuh stroke bang, ya bacaannya kada usah panjang, ya. Kadang-kadang sebagian imam kadang-kadang tidak pandai dia melihat kondisi makmumnya. Ada orang hanya sembuh sakit, ya sembuh operasi, pas sidin bacanya panjang, gemetar sidin di ujung. Ya, maka kata Nabi perhatikan, kalau seandainya kita melihat, walaupun itu di sholat yang asalnya panjang, seperti sholat subuh dipanjangkan, tapi ketika ada sesuatu kejadian di masjid, ya anak kecil menangis, ya anak kecil teriak-teriak, seorang imam perpendek sholatnya. Kadang-kadang imam itu yang disariki abahnya, ya kenapa pengen bawa anak pian terganggu ulun, ya. Maka sunnahnya imam itu memendekkan juga bacaannya, karena nggak semua orang kadang-kadang itu ingin membawa anaknya, karena bisa jadi ada keadaan khusus dia membawa anaknya. Maka disunnahkan bagi seorang imam itu memendekkan bacaannya. Kemudian terakhir, dan sebetulnya banyak permasalahan sholat jamaah, terakhir adalah di dalam sholat berjamaah tentu ya disuruh kita untuk meratakan shaf di dalam sholat berjamaah. Ya, karena Nabi SAW mengatakan ussu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'dab. Kata Nabi SAW, ratakanlah saf-saf sekalian, ya dekatkanlah ya saf-saf kalian, ya. Maka di sini diperintahkan kita untuk merapatkan saf. Maka ulama bersisi tentang masalah merapatkan saf ini. Sebagian banyak ahli ilmu melihat bahwasanya ini ada sebuah kewajiban, ya sebuah kewajiban seorang merapatkan saf. Maka merapatkan saf itu bisa dengan bahu dengan bahu, bisa dengan mata kaki dengan mata kaki. Maka kalau seandainya ya orangnya panjang, tinggi, pendek, orangnya bermacam-macam, maka diratakan mata kaki dengan mata kaki, ya. Dan sebuah kesalahan ketika merapatkan saf itu dengan tazahum. Tazahum itu apa? Menginjak kaki orang. Kadang-kadang ada orang itu sebagian semangat merapatkan saf, kakinya ditutupi kaki orang. Untung orangnya kada asam urat. Kalau asam urat luar biasa, ya. Maka tidak boleh, itu idza namanya, ya itu menyakiti orang. Maka itu tidak boleh. Ya, disuruh merapatkan itu bukan menumpangi kaki orang, ya. Kakinya begitu dikejar sini, ya. Dan ini banyak kadang-kadang kejar-kejaran kaki di masjid. Ya. Maka ini tidak benar. Kita merapatkan saf, kalau orangnya meminggir karena mau dapatkan saf, sudah urusannya dia. Yang penting dia sudah merapatkan saf. Jangan dikejar kakinya, ya. Kan, atau ditumpuk kakinya, ditekan kakinya. Ya, maka ini tidak boleh. Ini menyakiti kaum muslimin. Maka ini tidak boleh. Merapatkan saf itu dirapatkan, bukan ditumpuk kaki kita di atas kaki orang. Ya, maka ini salah dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, insya Allah nanti pada kesempatan lain kita akan bahas lagi tentang masalah sholat berjamaah ini. Sebetulnya banyak permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalam sholat berjamaah. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada kita tutup.
nih kan yang mengawal kawannya selama jadi mengerjakan 3 rakaat karena tahu dikira apakah ditambah 10 rakaat 5 rakaat atau beda jadi 3 rakaat. Antum sholat sunnah, kawan sholat maghrib di belakang. Iya. Kalau kita sholat sunnah, ya di belakang kita berjamaah dengan kita, dia menjadikan kita imam, maka kita sholat saja 2 rakaat. Walaupun sebagian ahli ilmu tidak membolehkan. Pertama, perbedaan niat itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Boleh tidak seorang makmum dan seorang imam itu berbeda niatnya? Misalnya imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, yang rajih boleh. Yang rajih boleh berbeda niat antara makmum dan imam. Dalilnya adalah hadis Mu'ad bin Jabal. Mu'ad radhiyallahu taala anhu, beliau salat bersama Nabi, ketika datang bersama kaumnya, beliau jadi imam. Yang mana Mu'ad di sini salat sunnah, kaumnya beliau salat wajib. Ya, sampai-sampai Nabi mengatakan, ya hadis yang masyhur, afatanun anta ya Mu'ad. Kata Nabi, apakah engkau ingin membuat fitnah ya Mu'ad? Karena pada saat itu Mu'ad membacanya ayatnya panjang. Ayatnya panjang, sehingga pada saat itu ada sebagian sahabat yang dia itu mau istirahat di waktu malam karena kecapean bekerja. Akibat Mu'ad panjang bacaannya, dia merasa terganggu. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW. Sahabat ini ketika Mu'ad jadi imam, dia pergi langsung keluar, dia nggak tahan bacaannya Mu'ad bin Jabal. Akhirnya dia mengadu kepada Nabi SAW. Kemudian ditegur oleh Nabi, afatanun anta ya Mu'ad. Apakah engkau ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Kemudian disuruh oleh Nabi membaca wasyamsi wadduhaha dan semisalnya. Kemudian dari hadis ini para ulama beristinbat boleh seorang makmum dan imam itu berbeda niat. Di sini Mu'ad salat sunnah, sedangkan yang beliau imami mereka salat wajib. Tetapi ulama juga mensyaratkan, sebagian ulama yang berpendapat demikian, salatnya harus sama. Antara kalau sifatnya harus sama. Kalau 4 ya 4. Tidak boleh berbeda bilangan rakaatnya. Tetapi sebagian ahli ilmu mengatakan tidak mesti harus sama sifatnya. Tidak mesti harus sama bilangan rakaatnya. Wallahu taala alam, yang insyaallah yang rajih bahwasanya boleh, insyaallah tidak mengapa. Kalau seandainya dianya salat 2 rakaat dan makmumnya salat 3 rakaat, antum salat 2 rakaat salam, nanti dia yang menyempurnakan. 1 rakaatnya yang di belakang itu dia sempurnakan. Wallahu taala alam. Taib. Ustadz, apakah laki-laki yang sholat di rumah tanpa uzur dia berdosa, tapi dia juga dapat 1 pahala? Pertama, ya harus dibedakan ya. Orang yang berdosa, ya dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Berdosa dari sisi dia meninggalkan perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Qur'an kita salat di masjid, warka'u ma'ar raki'in. Kata Allah, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk di dalam masjid. Maka dia berdosa dari sisi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW hampir, kata Nabi, ingin saya bakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah ya. Kalau bukan karena perempuan dan anak kecil, niscaya akan aku bakar, kata Nabi. Maka ancaman membakar itu ancaman yang luar biasa. Ya, dosanya luar biasa. Seseorang meninggalkan sholat berjamaah, maka dia berdosa. Dia berdosa dari sisi ini. Apakah dia dapat pahala? Dia dapat pahala dari sisi dia mengerjakan sholatnya. Mengerjakan sholat dia dapat pahala. Sisi lain dia berdosa. Sama seperti orang yang berhaji tanpa mahram. Ya, ketika dia berhaji tanpa mahram, berangkat ibadah haji tanpa mahram, maka safarnya dia berdosa. Ya, safar karena hajinya tanpa mahram. Walaupun ini khilaf di kalangan para ulama ya, masalah haji tanpa mahram, tetapi pendapat yang rajih dia berdosa. Dia berdosa tanpa mahram. Tetapi apakah dia dapat pahala ketika dia mengerjakan haji? Maka insya Allah dia dapat pahala. Dari satu sisi dia berdosa, dari satu sisi dia dapat pahala ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Ya, maka sama seperti ini kasusnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika hujan kita ada mobil yang bisa dipakai sholat berjamaah ke masjid. Afdalnya kita sholat di rumah atau ke masjid? Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujan itu merupakan rukhsah kita meninggalkan sholat berjamaah. Ulama berselisih mana yang lebih afdal, kita mengambil azimah atau mengambil rukhsah? Ya, kita mengambil rukhsah keringanan atau mengambil hukum asal. Terjadi khilaf. Tetapi ahlul ilm banyak mengatakan khusus dalam sholat berjamaah,
seseorang melaksanakan sholat secara berjamaah itu lebih afdal ketimbang dia mengambil rukhsah. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang ya punya mobil. Kemudian dia bisa ke masjid. Apakah masih ada rukhsah orang ini? Masih ada. Selama hujannya itu lebat, susah kita datang ke masjid, ini berlaku umum. Berlaku baik orang itu ada mobil, baik itu orang itu ada bisi payung, kada bisi payung, ya. Maka berlaku hukum ini. Selama hujan itu menyebabkan dia susah datang ke masjid, maka boleh dia sholat di rumahnya. Tetapi kalau seandainya dia sholat di masjid, maka itu tentu lebih baik. Ya, tentu itu lebih baik. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, akidah dan agama seorang imam apakah berpengaruh dengan pahala yang didapatkan jamaah? Misalnya imamnya ahlu bid'ah. Pertama, ahlu sunnah ya ada pembahasan tentang sholat di belakang orang ahlu bid'ah, dibahas oleh para ulama. Pada asalnya tidak mengapa selama bid'ahnya tidak kufur, tidak mengeluarkan dari Islam. Tetapi kita disuruh untuk mencari imam itu imam yang taqi, bertakwa, soleh, faqih dia di dalam perkara agama. Maka ini pentingnya. Kadang-kadang subhanallah karena imamnya tidak faqih, ya tidak tidak bertakwa, ya tidak paham tentang masalah sholat. Kadang-kadang banyak hal-hal yang dia lakukan di tengah-tengah sholat banyak yang keliru. Ya banyak yang keliru. Maka ini penting seorang itu mencari imam yang seakidah, semanhaj, ya kemudian mengerti tentang hukum sholat. Maka batasan para ulama sholat di belakang ahlul bid'ah itu adalah selama bid'ahnya tidak mengeluarkan dari Islam, maka tidak mengapa. Tetapi abdulnya adalah cari ya imamnya yang tidak melakukan perbuatan bid'ah. Wallahu taala alam. Ada lagi satu mungkin? Tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya salah satu sebab seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah yaitu dalam keadaan ngantuk berat. Nah, apakah ketika kita bergadang tidak tidur sampai masuk waktu subuh kemudian merasa ngantuk termasuk di dalam keringanan? Iya. Pertama dia dari sisi ahlul ilm pertama masalah bergadang ya. Bergadang ini sebetulnya dimakruhkan ya. Dimakruhkan dalam hadis Aisyah ya, dilarang orang itu Nabi samar. Nabi sallam kata Aisyah melarang tentang samar itu bergadang malam tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Ya dia ngopi ya satu cangkir sampai subuh ya bersama-sama. Kadang-kadang demikian. Ya sedikit-sedikit dia hirup kopinya ya sampai subuh ya. Tanpa ada yang dibicarakan, bicara macam-macam, yang ini bicara ini, ya tanpa ada manfaatnya. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW. Para ulama banyak mengatakan larangan ini adalah makruh. Kemudian yang kedua, kalau dia tahu akibat dia bergadang itu dia tidak bisa sholat subuh, akibat dia bergadang maka dia berdosa. Karena dia tahu bahwasanya dia bergadang itu pasti tidak akan bisa sholat subuh. Kalau dia lakukan dengan sengaja semacam itu dan dia tahu kalau dia bergadang sampai malam dia tidak bisa sholat subuh, maka dia berdosa bergadang malamnya tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau seandainya ada orang bergadang, kemudian ketika datang waktu subuh, ya 5 menit lagi masuk subuh hanya kau teguringnya. Pas teguring dibangunkan ngalihnya luar biasa. Taib. Orang semacam ini, apakah ada uzur dia sholat berjamaah? Kita kadang tetap masih ada uzur. Tetap masih ada uzur dari satu sisi. Ya sisinya adalah dia tidak mungkin sholat. Karena kalau dia sholat, dia tidak tahu apa yang dia baca. Kaidahnya itu kalau seandainya dia bergadang, kalau sembahyang sadar aja apa yang dia baca, maka sholat. Karena di hadis itu disyaratkan bahwasanya dia tidak mengetahui apa yang dia baca, ngantuk berat. Ya pas baca alhamdulillah nyambungnya doa tidur misalnya. Maka ini dia tidak tahu apa yang dia baca. Ya maka orang semacam ini disuruh tidur oleh Nabi SAW. Tapi kalau dia tahu apa yang dia baca, ya, ngantuk dia tahan, tahu apa yang dia baca, tetap dia wajib sholat. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah ngantuk berat, tidak tahu apa yang dia baca. Dia beristighfar, kata Nabi, mencela dirinya. Kalau Inya Sidin itu ngantuk-ngantuk biasa, ya tahu ya apa yang dibaca, ini ya tidak ada uzur bagi orang semacam ini. Tetap dia hadir sholat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Terakhir. Ya.
berkenaan dengan yang menyamakan gerakan dengan imam tadi Ustaz. Belum pernah dengar, cuman redaksi hadis itu berapa bahwa kami tidak menggerakkan membungkukkan badan sampai dahi Nabi menyentuh lantai sujud. Berarti waktu Nabi menyentuh lantai sujud baru bergerak ikut sujud juga makmumnya. Sedangkan ada pernah ulun dengar ceramah dulu bahwa disepakati bahwa kata bar dalam Allahu Akbar dalam takbir itu adalah aba-aba untuk bergerak. Nah itu hukumnya seperti apa? Memang yang mana diikuti kita misalkan di belakang imam posisi, bukan saf kedua ketiga, yang mana kita ikuti yang bar itu kah atau tadi sesuai hadis tadi kan kita melihat si imam sudah bersujud secara sempurna. Sebetulnya hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti. Ini hadis ini sangat jelas karena Nabi menjelaskan kapan kita mengikutinya. Kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbir. Kata Nabi SAW, jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Dikatakan imam itu bertakbir, takbiratul ihram, dia bertakbir dengan sempurna. Selesai dia mengucapkan Allahu Akbar. Iya. Maka kalau dia selesai menyebutkan Allahu Akbar dan menaruh kedua tangannya, kalau seandainya dia bersedekap, maka itulah takbir yang sempurna. Baru kita mengikuti setelahnya. Ya. Ya. Karena kata hatta, ya, hatta sampai dia selesai. Kata hatta yukabbir. Ya. Di dalam sebagian riwayat wa idza kabbara fakabbiru. Fa di sini ditakib, ya. Menunjukkan setelah. Ya, perbuatannya setelah dia bertakbir. Semacam itu juga wa idza raka'a farka'u. Kata Nabi, jika dia ruku, maka ruku'lah. Ruku yang dimaksudkan di sini adalah ruku yang sempurna. Seorang imam menyentuh kedua lututnya, ya, kedua lututnya dan meluruskan punggungnya. Maka ketika dia sudah sempurna semacam itu, barulah kita ikut ruku. Tetapi Ustadz, bagaimana kalau seandainya imamnya belum ruku yang sempurna? Ya, belum ruku yang sempurna, masih dia membungkukkan badannya lebih dekat ke arah ruku, kita ikut ruku setelahnya. Apakah boleh? Boleh, insya Allah tidak masalah. Ini tidak dikatakan dia mendahului imam dan juga tidak dikatakan ini muwafaqah. Tetapi kita katakan ini kurang afdal dibandingkan dia menunggu imam itu sudah sempurna menaruh kedua tangannya. Ya, adapun yang mengatakan tadi aba-aba akbar itu saya nggak tahu. Ya, pokoknya kalau seandainya imam yang sudah bertakbir dengan takbir yang sempurna, ya maka baru kita bertakbir setelahnya. Ketika dia ruku, imam itu ruku sempurna, baru kita ruku setelahnya. Tapi kalau seandainya di kondisi misalnya imam itu masih dia membungkukkan, masih belum menaruh kedua tangannya di atas kedua lututnya, tapi sudah posisinya lebih dekat ke arah ruku, ya nggak ada masalah orang itu ikut. Dia tidak dikatakan di sini mendahului, tidak dikatakan di sini muwafaqah berbarengan. Tetapi kita katakan lebih afdalnya adalah dia menunggu sampai sempurna, itu yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.